Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan membacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisatu wal khamsunah. Maqalah yang ke-56. Fi fana'il abdi, di dalam fananya seorang hamba, sirnanya seorang hamba, leburnya seorang hamba. Anil khalqi, sirnanya itu anil khalqi, dari makhluk. Wal hawa, dan hawa, keinginan. Wal nafsi, dan nafsunya. Wal iradati, dan kehendak. Wal amani, dan keinginan dan angan-angan. Wal amani, dan angan-angan. Makalah yang ke-56 ini lanjutan dari makalah yang sebelumnya 55. Ketika dia sudah sampai kepada tahap fana, maka apa yang terjadi pada orang yang sudah fana, sudah sirna, sudah lebur dari makhluk, dari hawanya, dari hasratnya, dari keinginannya, dari nafsunya, dari kehendaknya, dan dari cita-citanya. Lebur itu maksudnya dia sudah tidak lagi ada di makom makhluk. Dia sudah sirna, udah gak ada urusan sama makhluk. Nggak ada urusan itu bukan berarti dia tidak mau bergaul sama makhluk. Dia sudah tidak punya urusan sama makhluk, tidak punya tendensi apa-apa sudah sama makhluk. Mau makhluk bagaimanapun sama dia, itu udah nggak ada tendensi apa-apa dia. Nafsu juga gitu, dia udah kagak punya nafsu amarah lagi. Dia sudah tidak punya keinginan-keinginan nafsu duniawi maupun akhiratnya. Dia udah nggak punya lagi kehendak-kehendak dirinya. Akunya ini sudah nggak. Dirinya udah nggak ada, karena dia udah fana, udah lebur. Kehendaknya adalah kehendak Allah, keinginannya adalah keinginan Allah. Sesuatu yang dia angan-angan adalah apa yang juga Allah maui gitu. Itu namanya orang yang sudah sirna, sudah fana namanya. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Iza fanal abdu, jika seorang hamba, iza fana, jika fana al abdu, seorang hamba, anil khalqi, dari makhluk, wal hawa, dan hawa, keinginan, hasrat, wan nafsi, dan dari nafsu, wal iradati, dan dari kehendak, wal amani, dan dari angan-angan, dari cita-cita, dunia, baik urusan dunia, wa ukhra, baik juga urusan akhirat. Walam yurid, dan dia tidak mau, tidak menghendaki, illallaha, kecuali Allah. Ini yang fana, udah gak ada urusan sama makhluk. Mau makhluk mau bagaimanapun nafsunya enggak. Yang dia mau cuma Allah. Karena tidak ada lagi tuh, sudah la ilaha illallah. Ilah itu kan, Tuhan itu kan bisa makhluk. Tuhan itu bisa hawa nafsu. Tuhan itu bisa dirinya. Tuhan itu bisa irodahnya. Itu bisa jadi Tuhan semua. Bisa jadi ilah. Nah dia tuh udah tidak mau lagi illallah, kecuali Allah. Wa kharaja, dan keluar al kullu, apa semuanya, an qalbihi, dari hatinya. Udah nggak ada di hatinya, ini udah kosong, udah nggak ada. Kalau kita hatinya ini kan penuh, banyak banget ini. Ini hatinya ini udah nggak ada, udah keluar semuanya tadi itu. Ya hasrat semua udah keluar, an qalbi, dari hatinya. Kalau sudah seperti ini, wasola, maka sampailah si abdu, wasola, maka sampailah seorang hamba tadi, ilal haqqi, kepada Allah. Orang itu kalau udah wusul kepada Allah, sudah tidak punya apapun yang dia mau kecuali Allah. Kenapa? Ya dia mau apa lagi? Dia udah bersama dengan Allah kok.
Jangankan bersama dengan Allah, ketika manusia sudah bersama dengan orang yang betul-betul dia inginkan, orang yang bagi dia itu adalah segala-galanya, kalau dia sudah bersama dengan orang itu, kan yang lain buat apa gitu? Yang lain kan mau apaan gitu? Kehendaknya aja dia udah nggak mau, keinginannya aja dia udah nggak mau, karena dia pengennya keinginannya adalah keinginan siapa yang dia tadi kagumi tadi. Itu kan manusia sama manusia. Kalau manusia udah betul-betul fana sama seseorang, kan maka dia lebur sudah. Udah gak punya kehendak dia. Ya pokoknya apa yang jadi kehendak orang tadi, itu adalah kehendaknya dia. Gitu. Sama ketika dia sudah sama Allah, ya mau ngapain lagi sudah. Ya sudah mau ngapain lagi. Nah maka orang yang sudah seperti itu disebut dengan orang yang wusul. Wastofahu dan memilih siap mensucikan. Wastofahu dan mensucikan siapa Allahu pada abdu. Wajtabahu dan memilih siapa Allah, siapa al-haq tadi, siapa Allah. Hu pada si abdu, orang ini sudah jadi mustafa. Dia sudah mujtaba. Mustafa orang yang disucikan, mujtaba orang yang terpilih. Sudah sampai di tingkat itu dia, mustafa dan mujtaba. Wa ahabba dan mencintai Allahu pada abdu. Wahabbabahu dan membikin cinta wahabbabahu dan membuat cinta siapa Allahu pada abdu ila khalqihi pada makhluknya Allah. Wa ja'alahu dan menjadikan Allahu pada abdu yuhibbuhu cinta siapa abdu hu pada Allah. Wa yuhibbu dan cinta siapa abdu qurbahu pada dekat kepada Allah. Jadi orang ini sudah jadi mustafa, udah jadi mujtaba, udah dicintain sama Allah, dan Allah membuat makhluk juga cinta sama dia. Makhluk-makhluk ini bukan cuma manusia, mungkin manusia dia nggak suka sama dia. Tapi kalau makhluk-makhluk pilihan ini kan orang-orang arwahul muqaddasah, para malaikat, para aulia. Nggak ada malaikat itu yang misalnya kalau manusia kan, saya seneng sama dia, tapi yang lain wali yang lain nggak seneng sama dia, apa orang yang lain nggak seneng sama dia. Tapi kalau malaikat nggak ada, Jibril seneng, Mikailnya kagak seneng. Lu mah dekatnya sama dia, kalau gue nggak seneng sama dia tuh, gitu. Nggak ada tuh malaikat itu. Jadi kompak semua, suka, senang sama orang itu. Dan orang ini suka dekat sama Allah. Wa yatana'amu dan memberikan nikmat siapa Allah, bifadlihi dengan karunia-Nya Allah. Wa yataqallabu dan membolak-balik siapa Allah fi ni'amihi di dalam kenikmatan-kenikmatannya Allah. Wa fataha dan membuka siapa Allah alaihi atas abdu abwaba rahmatihi pintu-pintu rahmatnya Allah. Wa wa'adahu dan menjanjikan siapa Allahu pada abdu alla yuglikoha bahwasanya tidak akan mengunci Allah yuglikoha bahwasanya tidak akan mengunci siapa Allah pada abwaba rahmati pintu-pintu tadi anhu dari abdu abada selamanya. Intinya ini orang udah mustafa, udah terpilih, udah mujtaba, udah disucikan, segala sesuatunya sudah diberikan oleh Allah. Semuanya pintu-pintu rahmat sudah dibuka dan tidak akan dikunci lagi oleh Allah selamanya. Fayahtaru maka memilih al-abdu siapa seorang hamba hina izin tatkala itu Allah kepada jalannya Allah, ay sabilallah kepada jalannya Allah. Orang ini sudah mantap memilih jalannya Allah. Wa yudabbiru, lah emang kita nggak memilih jalannya Allah? Ya ngomong di mulutnya milih jalannya Allah, tapi sering belok ke jalan yang lain itu. Ke jalan, kalau jalannya Allah kan ke sini, kalau jalannya ke surga ke sini, jalan nerakanya ke sini. Pengennya jalannya ke surga, tapi sering belok-belok nih, kehantam badai, miring, belok, ganti arah gitu kan. Terus kena angin topan, yang tadinya lurus, miring, kegeser dia, akhirnya jalannya beda lagi gitu. Ya kayak gini nih, kalau ini udah mantep, udah lurus. Wa yudabbiru dan mengatur siapa si abdu seorang hamba tadi
Wa yudabbiru dan mengatur siapa si abdu bitadbirihi dengan pengaturannya Allah. Wa yasa'u dan berkehendak siapa abdu bimasyiatihi dengan kehendaknya Allah. Wa yardo dan ridho siapa si abdu biridhohu dengan ridhonya Allah. Wa yatamassalu dan melakukan siapa si abdu amrohu perintahnya Allah duna ghairihi bukan selainnya Allah. Sudah sampai di sini makomnya. Kehendaknya adalah kehendaknya Allah. Ridhonya adalah ridhonya Allah. Pengaturannya adalah pengaturannya Allah. Wala yara dan tidak melihat siapa si abdu li ghairihi pada selainnya Allah azza wa jalla wujudan baik wujudnya eksistensinya wala fi'lan dan tidak juga perbuatannya. Tidak ada lagi yang dilihat sama dia. Matanya hanya melihat mata kepada Allah. Matanya tidak ada yang lihat. Dia tidak melihat siapapun kecuali yang dilihat adalah Allah. Fahina izin. Jadi ini orang yang sudah fana. Ya orang kan, orang ini kan kalau sudah lebur dengan orang lain, tadi kan contohnya tuh. Jangankan ke Allah mungkin agak susah. Ke orang lain aja. Ketika dia sudah betul-betul jatuh cinta, sudah bersama dengan orang yang betul-betul dia segala-galanya buat dia. Kan dia udah gak ngelihat lagi wujud yang lain. Dia tidak lagi ngelihat perbuatan yang lain gitu. Kalau dia ngeliat sesuatu yang dilihat adalah siapa yang dikasihnya itu. Ada orang punya anak, ngelihat ini ingetnya anak. Pengen begini ingetnya anak. Kalau saking cintanya dia sama anak, mau ngapa-ngapain aja ingetnya sama. Karena dia udah lebur, dia tidak punya pandangan kecuali pandangannya kepada orang yang dicintai tadi itu. Itu kan kayak lagunya Evita Mala kan. Apa tuh bangun tia apa tuh? Mau makan teringat pada bukan gitu. Kan semuanya mau apapun juga. Itu karena maunya itu maunya Allah gitu. Karena dia sudah tidak melihat apapun. Tidak melihat apapun kecuali yang dilihat adalah Allah. Fahina izin maka tatkala itu ya juzu boleh jadi ayyu iddahu menjanjikan siapa Allahu pada abdu. Ayyu iddahu menjanjikan hu pada abdu Allahu siapa Allah biwa'din dengan sebuah janji. Summa kemudian la yazharu tidak tampak lil abdi pada seorang hamba wafaun apa pemenuhan bizalika dengan demikian janji. Wala yughayyiru dan tidak punya kepentingan. Tidak punya kepentingan pribadi. Wala yughayyiru dan tidak punya kepentingan pribadi. Siapa si abdu ma pada sesuatu qad tawahamahu sungguh menduga. Siapa si abduhu pada ma min zalika dari demikian janji. Dia dijanjikan sama Allah terhadap sesuatu, tapi janjinya tidak sama seperti yang dia sangka. Itu tidak merubah apapun sama diri dia gitu. Li'annal ghairiyata karena bahwasanya kepentingannya sendiri tadi qad zalat sungguh telah hilang bizawalil hawa dengan hilangnya hawa hasrat wal irodati dan irodah. Misalnya dijanjiin sama Allah, dijanjiin sama Nabi. Orang kalau baca waqiah akan kaya. Orang kalau duha akan bisa kaya. Tapi Allah tidak penuhi janji itu seperti yang dia bayangin. Kan bayangan dia aku duha terus nih, kaya nih gua. Kan bayangannya dia itu. Tapi Allah itu kemudian menggeser, tidak memenuhi janjinya itu. Itu tidak merubah sedikit pun buat dia itu. Gak ada ngambeknya lah gitu. Ini gua dari perawan sampai sekarang sampai punya cucu, duha mulu gak kaya-kaya ini. Kan katanya janjinya kaya, tapi kan dari dulu kagak kaya-kaya ini udah duha mulu. Itu nggak ada dia perubahan apa-apa. Kenapa? Karena kepentingan pribadinya tadi, kepentingan pribadinya, ghairiyahnya itu udah hilang. Sebab hilangnya hasrat dan irodahnya dia. Udah irodahnya hilang. Udah nggak ngambek lah. Contoh gini, Rasulullah kalau perang kan
dijanjikan atau maunya kan menang. Tapi apa Rasulullah kalau perang selalu menang? Kan enggak. Ketika lagi kalah itu terus Rasulullah ngambek. Gimana sih ya Allah? Kok kalah ini, malu-maluin aja? Kan kau kan kuasa. Ya enggak. Tapi kan maunya Allah, maunya Rasul saat itu doanya, janjinya ya kamu menang. Tapi kemudian enggak menang. Kan enggak ngambek sih Rasul tuh. Enggak kemudian bilang, apa nih, masa kita kalah sama berhala, ya Allah. Kurang keren buat ini kita nih, sama berhala-berhala itu kan enggak juga. Dia. Tapi kenapa? Karena goiriyahnya sudah enggak ada. Saya jadi ingat teman saya itu dulu ingat banget. Masih zaman pulsa-pulsaan dulu itu, di zaman pulsa-pulsaan itu dia punya konter pulsa itu. Pulang haji, rajin ya saudaranya, rajin. Kalau ada acara itu sering bantu. Habis pulang haji dia punya konternya hilang itu pulsanya tuh, nilainya 7 juta saat itu. 7 juta hilang, diambil di konternya itu. Pulsanya model-model pulsa gitu kan dulu. Terus datang ke rumah, Bang Haji, saya udah gak sholat 3 hari. Gitu. Kenapa bang? Apalagi saya kurangnya katanya. Saya udah begini. Terus emang kenapa? Itu pulsa saya kecolongan, nilainya 6 juta, 7 juta. Gitu. Ya, terus maksudnya, enggak, saya udah kagak sholat. Ya udah kagak sholat lagi, terserah aja saya bilang. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kagak sholat lagi terus itu. Terus kalau nggak sholat kenapa emang? Ngambek gitu maksudnya. Terus Allah kemudian kasihan, apa gimana gitu? Enggak. Ngambek dia gitu, ngambek. Ingat betul itu teman itu, goiriyah, karena masih ada goiriyahnya gitu. Karena dia menganggap, udah begini, kan saya udah begini, masa ketipu aja sih gitu ya. Kan nggak sama, tapi kan nggak ada apa-apa. Karena kalau orang sudah sampai tingkat fana ini nggak merubah apa-apa. Kenapa? Karena goiriyahnya, kepentingannya itu sudah hilang dengan hilangnya hawa dia, irodahnya dia. Fasoro, maka jadilah si abdu ini fi fi'lillah, pada perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Fi fi'lillah, pada perbuatannya Allah Azza wa Jalla, wa iradatihi, dan iradahnya Allah. Kenapa? Karena dia sudah ikut pada fi'lillah wa iradatillah. Dia ikut kepada perbuatannya Allah, ikut kepada kehendaknya Allah. Kehendaknya udah gak mau dia, udah gak ada kehendaknya dia. Dia ikutnya kepada kehendaknya Allah. Oh Allah pengennya begini, ya sudah saya ikut. Oh Allah melakukan seperti ini, ya sudah saya ikut perbuatan ini. Kalau kita masih punya irodah kan, irodah kita pengennya A, tapi irodahnya Allah B. Kan kemudian Allah yang ikut kita, apa kita ikut Allah gitu. Nah kalau orang yang sudah seperti ini kan dia ikut irodahnya Allah, ya sudah terserah aja. Ya, saya pengennya A, Allah B, ya sudah irodahnya Allah saya ikut gitu. Itu kan sudah orang yang fana itu kan cirinya kan begitu. Contoh lagi tadi balik, Anda punya orang yang Anda betul-betul sayangin, cintai segala macam. Kan irodah Anda kan ikut dengan irodahnya dia. Dia maunya apa? Pengen ke restoran ini, oh ya udah, irodahnya ikut. Anda pengen apa? Pengen beli ini, oh ya udah ikut. Padahal kita pengennya ini, dia pengennya B. Ya kita ikut pengennya dia, kenapa? Karena kita sudah fana sama dia. Gitu ya, paham ya? Jadi ibu-ibu nih kalau kemudian pengen begini lakinya gak mau, oh berarti lakinya udah gak fana lagi sama ibu kan gitu. Udah gak fana itu, perlu dipertanyakan itu. Gitu, tingkat fananya itu. Terus lakinya, ya mestinya kan lu yang fana ke gua, bukan gua yang fana ke lu gitu ya. Jadi siapa yang fana ke fana nih gitu. Nah ya, terus fayasiru, maka jadilah, karena dia sudah ikut pada irodahnya Allah, fayasiru, maka jadilah al-wa'du, janji hina izin tatkala itu, fi haqqihi, pada haknya abdu, pada haknya hamba, ma'allahi, bersama dengan Allah Azza wa Jalla, karojulin, seperti orang azama, yang punya tekad, ala fi'li syai'in, atas melakukan sesuatu, fi nafsihi, di dalam dirinya si abdu, wa nawahu, dan niat siapa si abdu, hu pada syai', hu pada sesuatu, summa sorofahu, tapi kemudian memalingkan siapa Allah, summa sorofahu, kemudian memalingkan siapa Allah, hu pada syai',
hu pada sesuatu, ila ghairihi pada selainnya, syai'. Diumpamainnya begini. Orang yang tadi kan pengennya ini, kemudian Allah kehendaknya begini. Maka tatkala itu janjinya Allah itu tadi, janjinya Allah pada orang, kan tadi misalnya gini, Nabi janji, ya berarti Allah yang janji. Orang yang orang yang duha, maka dia kaya raya. Itu kan janji itu janjinya Allah. Tapi kemudian kok enggak? Ini katanya Tuan Syekh seperti orang yang dia punya tekad ngelakuin sesuatu dan niat melakukan sesuatu, tapi kemudian sama Allah dipalingkan kepada sesuatu yang lain. Nah, perumpamaannya ini nih, kannasihi wal mansuh, seperti hukum nasih mansuh. Apa itu nasih mansuh? Dalam ulumul Quran, dalam Al-Quran, dalam ilmu Al-Quran, itu kan dikenal dengan kajian nasih mansuh, dengan bab nasih mansuh. Apa itu? Menghapus dan yang dihapus. Dulu hukumnya A, lalu kemudian turun ayat diganti menjadi B. Nah, yang lain, yang mansuh itu dihapus tuh, yang tadinya A dihapus, diganti dengan yang baru, yang A. Ini namanya nasih mansuh. Ini di Quran banyak ini. Di Quran ada beberapa ayat yang dinasih mansuh. Misalnya gini. Saat itu peraturan puasa Ramadan adalah 1 bulan ya nggak makan nggak minum dari pagi sampai, tapi 1 bulan full juga tidak boleh bergaul bersetubuh dengan suami istri, nggak boleh. Itu ketentuannya tuh awalnya. Jadi perek itu, suami istri kelonan tuh perek itu. Sebulan penuh. Itu pertama itu. Puasa pertama. Majulah sahabat, nggak tanggung-tanggung nih. Umar bin Khattab maju ini. Nabi, kalau nggak makan nggak minum mah kuat kita mah dari sini mah. Ini kagak kelonan gimana ceritanya nih gitu. Sebulan lagi. Terus ya Nabi kan nggak bisa menentukan itu karena kan menunggu wahyu. Maka kemudian baru di periode tahun selanjutnya baru tuh uhillat lakum lailatar siyamir rofas. Udah kalau malam boleh, dari maghrib sampai subuh boleh, dari subuh sampai maghrib nggak boleh. Itu kalau nggak ada Umar kita begitu semua tuh, gitu tuh. Berbahagia. Itu namanya nasih mansuh. Banyak di ayat-ayat. Di hadis juga begitu misalnya. Dulu Nabi melarang ziarah kubur. Dulu ziarah kubur dilarang sama Nabi. Kemudian dinasih, dihapus. Kamu jangan ziarah kubur. Itu perintahnya berupa larangan. Lalu dinasih, dihapus menjadi sekarang kamu kuburan. Kamu sekarang ziarahlah fazuruhu. Nah, orang tadi yang dijanjikan kaya, kemudian kok diganti dengan yang lain, ini hukumnya katanya seperti nasih mansuh. Fima pada sesuatu auha yang mewahyukan Allah azza wa jalla ila nabiyina kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa itu qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, manansah min ayatin, tidaklah menghapus siapa kami min ayatin dari satu ayat, au nunsiha atau melupakan siapa kami pada ayat, nakti maka kami akan datangkan bi khairin dengan yang lebih bagus minha darinya, au misliha atau yang sama dengannya. Alam tidakkah ta'lam kamu tahu annallaha bahwasanya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun itu sangat mampu. Ini ayat tentang nasih mansuh. Kalau orang syariat menerangkan ayat ini, ya ayat ini menunjukkan bahwa ada hukum yang tadinya A diganti sama B, yang tadinya begini dinasih menjadi seperti ini. Itu orang syariat mengartikan ayat ini ya sebatas itu. Tapi Syekh Abdul Qadir ulama hakikat mengartikannya lebih dalam. Ini apapun yang kami nasih, maka nanti kami akan beri dia
yang lebih baik daripada yang kami nasakh minimal sama. Minimal sama. Nah, ini kata Tuan Syekh, dipalingkannya tadi janjinya Allah. Jadi tadi misalnya gini, gampang tadi kan contohnya tadi kan dia dijanjikan kalau duha kaya. Itu kan janjinya begini. Kemudian dinasakh sama Allah. Sama Allah dinasakh, enggak usah kaya. Kalau udah dinasakh itu berarti gantinya menurut ayat ini na'ti bi khairin minha. Kami datangkan yang lebih baik dari yang kami janjikan. Au misliha, minimal sama. Nah, maka dari ayat ini kalau kemudian kita kita berdoa minta A karena dijanjikannya adalah A. Kalau Anda baca ini maka janjinya adalah engkau akan ini. Lalu kemudian A-nya ini kok enggak tercapai sama kita, kok enggak terwujud, itu jangan suudzon sama Allah. Bukan berarti doanya kita ini tidak dikabul atau bohong janjinya Allah itu. Maha suci Allah dari bohong. Ini berarti yang tadinya A ini diganti sama Allah, dinasakh. Nah kalau sudah dinasakh berarti nanti gantinya itu yang lebih baik, minimal sama. Terus apa gantinya? Ya wallahu alam, kita nggak tahu. Dan itu akan membuat kita akan tahu nantinya. Kan sering kita bahas soal ini kan. Yang dimana misalnya contoh dalam riwayat ada orang nanti di akhirat kan berulang-ulang nih. Riwayat ini kita sampaikan. Dimana orang di akhirat dikasih pahala kok banyak banget. Terus kata dia, ya Allah ini pahala apa ya? Kok banyak banget ya? Kata dia, itu pahala dari doamu yang tidak aku kabulkan. Aku ganti sekarang di sini. Terus kata orang ini, ya Allah kalau tahu kayak begini mah mendingan jangan dikabulin dulu, ini aja saya mau gitu. Kenapa? Karena dia tahu ini lebih baik daripada yang dia minta. Tapi kan kesadarannya nanti. Tapi kan kita belum nyampe ke sana. Tapi kan udah dikasih tahu sama Nabi. Nanti loh, kamu ini yang sekarang pada ngedumel, yang pada ngeraguin Allah, yang lagi pada ngambek karena doanya belum dikabul-kabul, nanti loh ente itu nanti nasibnya kayak orang itu tuh. Nyesel. Atau kalau nggak nyesel ya bahagia. Alhamdulillah dulu ngapain gua ngambek ya, dikasih kayak begini nggak taunya nih gitu ya. Kan nanti malaikat tinggal bilang lu udah ngambek duluan sih di sono gitu ya. Kan nanti kan udah ada informasi dari Nabi. Nanti kita ini akan dikasih kayak begitu gitu. Ada informasinya kan Nabi. Nah ini kata Tuan Syekh, na'ti bi khairi minha au misliha. Nah ayat ini kata Allah tadi ditutup, tidakkah kamu tahu Allah itu sangat mampu atas segala. Untuk apa ini ayat ini ditutup dengan kalimat ini? Untuk meyakinkan kita tidak ada yang tidak Allah nggak bisa gitu. Allah ngerubah A jadi Z itu sangat mampu gitu. Allah mengubah ini menjadi B, menjadi C, menjadi D, itu sangat mampu itu. Makanya ayat ini ditutup dengan kalimat ini, Annallaha ta'ala annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu sangat mampu atas segala sesuatu. Lamma kana tatkala ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam itu manzu al-hawa, hasratnya sudah dicopot, sudah dihilangin. Nah, Nabi itu udah gak punya hawa nafsu, sudah dicopot. Wal irodati, irodahnya juga sudah dicopot. Mana ada Nabi Muhammad punya irodahnya dengan irodah nafsunya dia gitu. Siwal mawadi'a, selain di tempat-tempat allati zakaroha yang menerangkan pada tempat Allah azza wa jalla fil Qur'ani di dalam Quran minal asri, contohnya seperti dari tawanan. Minal asri dari tawanan yaumal badri pada perang Badar. Nabi ini kan sudah manzuul hawa wal irodah. Hawanya, keinginannya, kehendaknya udah dicopot. Kecuali selain pada tempat-tempat yang Allah tunjukin ini nih. Apa itu? Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi punya irodah, tapi kemudian irodahnya Nabi itu diikutkan dengan irodahnya Allah. Dicontohin di sini seperti tawanan perang Badar.
Perang Badar ini kan Islam menang, kan punya tawanan. Nabi sama beberapa pemuka sahabat bilang ini tawanan ditukar pakai fidyah, ditukar, ditebus. Tapi Sayyidina Umar bilang enggak, kotlib, bunuh saja Nabi. Tapi Nabi sama para sahabat maunya tawanan ini dihidup tapi ditebus sama orang kafir. Nah, Nabi kan punya kehendak kayak begini nih. Lalu apa yang diturunkan sama Allah? Ayat maka nalinabin ayyakuna lau asra hatta yushina fil ardi laula turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah. Itu ayat itu. Gak pantas bagi Nabi itu untuk urusan tawanan tadi itu tuh. Di mana mereka itu pengen aradat dunya, yuriduna, mereka menghendaki aradat dunya, harta dunia. Wallahu yuridul akhirata. Dan Allah yuridu ingin al-akhirata, akhirat. Maka turun ayat ini. Kehendaknya Nabi ditebus sama fidyah, sama harta. Berarti kan dunia. Terus Sayyidina Umar bunuh aja. Udah selesai nih, akhirat. Turunlah ayat ini. Katanya mereka ingin harta dunia, tapi Allah ingin akhirat. Maksudnya apa? Saat itu perang Badar, Allah lebih memilih petawanan ini dibunuh, bukan ditebus dengan uang, gitu ya. Laula kitabun minallah, seandainya tidak ada kitab ketetapan minallah dari Allah, sabaqo yang telah lalu, lamassakum niscaya menimpakan, lamassakum niscaya menimpakum pada kalian fima pada sesuatu ahoztum yang kalian ambil. Apa yang kalian akan ditimpakan? Dari apa yang kalian ambil itu azabun azimun, azab yang sangat besar. Kaza seperti itulah. Qalu berkata siapa? Mereka para ulama. Wa ghairuhu dan selainnya. Wa huwa sedangkan Nabi itu muradul haq, orang yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla, lam yatruk, tidak pernah meninggalkan siapa Allah ala halatin atas keadaan wahidatin yang satu, bal akan tetapi naqalahu memindahkan siapa Allah hu pada Nabi ilal qadari pada takdir, ilaihi pada Nabi, fasarrafahu maka memalingkan siapa Allah hu pada Nabi fil qadari di dalam takdir, wa qallabahu dan membalikkan siapa Allah hu pada Nabi min hadari takdir. Tadi kan Allah, Nabi maunya dunia, Allah dipalingkan udah jangan dunia. Padahal fidyah itu juga ajaran di Quran juga ada, di agama juga ada bahwa tawanan itu bisa ditebus. Tapi pilihannya saat itu ini ditebus apa dibunuh. Nabi milihnya ditebus. Terus turunlah ayat ini bahwa jangan menghendaki itu. Nah, ini artinya Nabi itu tidak ditinggalkan satu keadaan aja. Bahwa kalau dia A nanti hasilnya adalah A. Kalau dia B hasilnya adalah B. Tapi dipindah. Kalau dia melakukan A hasilnya bisa jadi B. Kalau dia melakukan A bisa saja hasilnya adalah C. Ini dibolak-balik takdirnya. Dipalingkan dari satu takdir ke takdir yang lain. Tapi dipalingkannya takdir dengan takdir yang lain ini sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Contoh gini, kalau ada orang sakit minum obat sama dengan sembuh. Tapi kan takdir yang lain minum obat tidak sembuh. Minum obat bisa jadi tidak sembuh. Air Zam-Zam obat segala penyakit. Itu kan janji. Berarti minum Zam-Zam sembuh. Tapi dipalingkan sama Allah, minum Zam-Zam enggak sembuh. Berarti Allah pengen sama orang ini sesuatu yang lebih baik dari kesembuhan dia saat ini. Taruhlah, ini orang baru sakit seminggu, udah biarin dulu, tar aja 7 bulan baru sembuh. Gitu bisa. Atau ini orang baru sehari sakit, ntar aja, seminggu aja sakitnya. Kalau dia seminggu sakit dan itu takdirkan sama Allah, berarti kan dia dapat sesuatu yang lebih gede daripada sembuh. Kalau dia kemudian seminggu sakit, berarti kan seminggu itu dosanya diampunin semua.
Seminggu itu dia temenin sama malaikat semua. Kalau dia cuma sehari doang, ya sehari itu diampunin. Selebihnya itu dia udah melakukan keburukan lagi. Itu ditakdir, dipalingkan dari satu takdir ke takdir yang lain. Nabahahu, memberikan tanbih, memberikan peringatan siapa Allahu padanya, biqauli, dengan firman-Nya Allah, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu wahai Nabi bahwasanya Allah mampu, sangat mampu atas segala sesuatu. Jadi kalau kita ini, yang penting kita ini sudah sesuai track saja. Anda sudah sesuai track, Anda dagangnya sudah sesuai dengan track. Sudah melakukan sesuatu investasi yang bagus, terus kemudian cara semuanya udah bagus, doanya sudah. Mestinya ini mah secara hitung-hitungan market ini sukses. Tapi ternyata tidak sukses. Ini bukan berarti engkau ditinggalin sama Allah. Ini yang satu dinaseh diganti sama yang lain. Dan ini na'ti bi khairi minha. Ini nanti Allah akan kasih yang lebih baik dari dia. Minimal sama. Kapan? Berupa apa? Ya nunggu takdir selanjutnya. Gimana caranya? Kalau selama kita ini bisa kontak terus dengan Allah, dalam arti kita terus mendekat sama Allah, ketemu itu di mana nanti yang lebih baiknya itu. Tapi karena kita udah ngambek duluan, akhirnya ibadah juga kagak. Udah kagak zikir-zikiran, udah kagak manakiban, udah kagak gini-gini, cuma kagak maju-maju juga itu gua. Ya sudah, semakin jauh dia semakin gak menemukan dia. Semakin gak menemukan apa yang Allah kasih yang lebih baik itu. Jadi sudah husnuzon saja kita. Husnuzon saja. Kalau mestinya ini hitung-hitungannya adalah sukses. Tapi ternyata kok gak sukses. Nanti nih, mungkin kata Allah, Anda itu baru usaha, baru sebulan doang usaha. Nanti kalau langsung sukses, mentalmu gak kuat. Kan soalnya kan lagi-lagi yang sering saya katakan, ini kan soal mental kita sih. Mental kita ini segede apa? Kalau kita ini ternyata mental kita ini cuma seluas gelas, ya berarti yang bisa diisi segelas. Kalau gelasnya itu cuma 330 mili, ya cuma itu yang bisa ditampung. Tiba-tiba Anda diturunin 1 liter. Padahal gelas Anda 330. Apa yang terjadi itu sama? Kan gitu. Gelas kita 330. Tapi kita minta diisiin 1 liter. Ini kan nanti kan urak-urakan kemana-mana. Bahkan kemudian yang 330 bisa jadi nggak dari 330 itu. Karena tumpah kemana-mana gitu. Nah kita ini mentalnya juga mungkin seperti itu gitu. Kita ini mentalnya kayak begini, tapi pengennya rumah yang gede, mobil banyak, duit sekian, sebulan gajinya sekian. Mungkin belum mampu kita ini, mungkin belum mampu gitu. Mungkin aja belum mampu. Engkau kalau ada kasih kayak gitu, gila Anda itu nanti. Kan sering saya coba Anda itu mendapatkan sesuatu, yang sesuatu itu di luar atau di luar batas Anda. Itu kan minimal kan kacau pikiran Anda. Wah gejolaknya nggak karu-karuan. Husuk begini, pokoknya begini. Udah kagak bisa lagi husuk. Pokoknya pokoknya udah gimana lah. Ya cobalah. Mudah-mudahan sih saya pengennya Anda langsung dapat praktek gitu ya. Langsung dikasih uji coba mudah-mudahan. Malam-malam kemudian Anda lagi zikir, tiba-tiba plok turun 100 juta di depan Anda. Jangan kegedean 100 juta. 10 juta aja dulu, 10 juta aja. Kalau 1 juta udah gila tuh pasti. Gila, udah pasti gila itu mah. Gitu ya. Lagi zikir anak nih. Terus gitu. Terus 10 juta. Turun 20 juta. Apa yang coba Anda bayangin aja. Gue lagi zikir ya. Tiba-tiba depan Anda turun 10 juta, 20 juta. Kira-kira Anda bagaimana tuh? Kira-kira. Tukang mancing nanya tukang mancing. Ini umpan biasa. Baru begini langsung disamber. Gimana perasaannya? Kalau apalagi masih baru-baru. Kalau yang udah kawak-kawakan mah tenang aja biasa narik. Anda masih baru nih, baru tukang mancing. Baru naruh langsung kemudian diembat sama ikan. Gimana coba? Wah itu bisa foto 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi itu. Dibuat upload ini. Kenapa? Karena Anda belum kuat sama mancing itu. Tapi kalau udah ahlinya kan dia
Biasa ini begini, biasa aja, santai aja gitu. Nah kita ini sama dunia kan mungkin belum pengalaman. Makanya ya sudah biarin saja. Bi khairin. Kita mah banyak zikir, banyak apa. Biar nanti luas nih, wadahnya besar. Ketika nanti wadahnya besar, keisinya juga besar. Kalau wadahnya sempit mau diisi kayak apa, luber kemana-mana. Udah wadahnya besar sehingga bisa menampung apa saja. Itu yang kata pengarang Sabah, samudra tanpa batas. Hatinya itu sudah menjadi samudra tanpa batas. Namanya samudra tanpa batas. Itu bisa diisi apa aja kan di situ. Bukan kayak kolam ikan. Kalau samudra tanpa batas apa aja bisa keisi itu. Gitu ya. Jadi mindset kita, pikiran kita dirubah kayak begitu gitu. Sehingga tetap mau ada apapun tenang kita, husnuzon kepada Allah. Yakni maksudku annaka bahwasanya kamu wahai Nabi fi bahril qadar. Engkau itu ada di lautan takdir. Taqallabaka yang merubah-rubah. Ka padamu amwaju apa ombak-ombaknya lautan. Tarotan kaza, satu ketika seperti ini. Watarotan kaza, dan satu ketika seperti ini. Ayat ini katanya, engkau ini seperti lautan takdir. Engkau ini seperti ada di lautan takdir. Yang ombaknya ini menggoyangkan kamu kadang ke sini, kadang ke situ. Kita tuh ada di situ. Anginnya tiba-tiba ke utara, kita ke utara. Kita pengennya ke selatan, tapi badai kemudian mendorong kita ke utara. Terus seperti itu kan kemana-mana. Maka kemudian kata Tuhan saya di sini, famuntaha amril waliyi, maka puncaknya urusan seorang wali, ibtida'u amrin nabi, permulaan urusannya nabi. Kalimat ini ditutup. Kalau wali saja puncaknya itu seperti itu, kalau buat ukuran nabi itu mah baru permulaan. Dia contoh. Contohnya kita sama guru mursyid. Kalau kita ini hidup susah, kemudian betul-betul lagi menderita, itu kan udah di puncak penderitaan kita. Tapi puncak penderitaan kita itu, kalau dibandingin sama seorang wali, itu baru permulaannya doang gitu. Baru permulaannya doang itu. Nah, akhir puncaknya seorang wali itu baru permulaannya nabi. Di bahasa lain itu tidak ada orang yang diuji sama Allah ngelebihi dari ujian Nabi, nggak ada. Di bawahnya wali, para siddiqin, syuhada, tidak ada orang yang lebih tinggi ujiannya itu daripada wali. Di bawahnya itu ada siapa? Ada orang-orang awam. Kita ini orang awam, kita diuji. Ini belum seberapanya diuji sama ujiannya Nabi. Terus diuji sama Nabi, ya Nabi kan ketinggian wali lah. Ya udah, nggak ada seberapa berapanya gitu. Padahal kita pengennya ada di golongannya wali. Kita ini kan pengennya ada di golongan minan nabiyyin, wasyiddiqin, wasuhadai, kan pengennya kan begitu doanya. Di Quran juga ada. Kalau pengen masuk ke situ, ya berarti ya seperti itu prosesnya. Tapi tenang saja, kalau kamu merasa puncaknya itu susah, itu bagi gurumu, itu baru awal doang itu. Kehilangan berapa? Pusing banget ini, kehilangan duit berapa? 10 juta. Aduh, itu buat orangnya 10 juta, baru receh itu mah. Terus orang yang lebih kaya lagi, kehilangan duit berapa? 50 juta. Bagi orang yang lebih kaya lagi, 50 juta. 5 juta mah. Kan tergantung di mana kan sini levelnya. Levelnya seperti apa. Nah jadi ini yang kemudian ditekankan. Kita ini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tiap hari kita di doa, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti kita pengen jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat. Jalannya siapa itu? Ya minan nabiyyin wasyiddiqin wasolihin. Tiap hari doanya kayak begitu, tapi tidak mau ikut pada jalannya walinya ini. Kalau nggak pakai jalan wali, berarti jalan istidraj. Istidraj itu nggak usah Anda sholat, nggak usah Anda zikir, nggak usah Anda ibadah, tetap Anda bisa kaya itu. Jangan-jangan Anda malah ibadah malah jadi miskin itu.
Ini ngapa jadi ibadah? Jadi susah hidupnya. Dulu kagak pernah ibadah, gampang urusannya. Ya Anda pengen jalan apa? Kalau jalannya istidraj adalah Anda nggak usah berbuat apa-apa, nggak usah ibadah, maksiat terus. Ini rezekinya banyak. Istidraj ini jalannya. Tapi nggak usah pakai gaya-gayaan ngomong ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Karena jalannya kayak begitu. Kalau jalannya ihdinas siratal mustaqim adalah jalan di mana semakin Anda pengen mendekat kepada Allah, semakin tinggi juga sudah itu. Ujiannya. Dan jalannya para wali kayak begitu. Jalannya orang-orang soleh kayak begitu. Jalannya para nabi adalah seperti itu. Ma ba'dal wilayati, tidaklah setelah kewalian, wal badaliyati, dan setelah kewalian badal, illan nubuwah, kecuali ke nabi. Nabi artinya apa? Tidak ada tingkatan di atasnya wali kecuali nabi. Kalau wali sudah di puncaknya, itu baru di awalnya nabi, ya berarti udah nggak ada lagi yang di atasnya nabi. Jalannya yang paling dahsyat adalah nabi. Di bawahnya para badal, para wali, orang-orang soleh. Terus paling bawahnya baru nih kita jalannya orang-orang awam. Dah, Allah mudah-mudahan menguatkan kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fasaynahum fahum la yubsirun. Ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan ha mim la yunsur waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fasainahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa han bahan hamim la yunsur waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fasaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim.